Saya sudah sering menyampaikan mengenai minerba dan gas dari yang namanya nikel. Lompatan kita dari 1,1 billion US dollar melompat dulu mentahan, melompat menjadi 30 billion US dollar setelah ada hilirisasi. Kemudian nanti lari ke boksit, lari ke timah, lari ke tembaga, lari ke emas, lari ke gas alam dan minyak. Kalau ini betul-betul secara konsisten kita kerjakan, jadilah kita negara maju. Nah, ini lagi-lagi menjadi peluang Singapura, kita tahu persis, buat bikin sambal aja nggak punya, Pak. Buat bikin sambal aja nggak punya, apalagi listrik. Sudah ada 9 perusahaan ngadap ke saya, mau mengekspor listrik ke sana. Karena selama ini kita tuh nggak hanya ngekspor gas, Pak. Meskipun kita tahu di sananya dipakai listrik gitu. Kenapa nggak sekarang listrik yang kita produksi ke sana? Malah, ini juga Bapak harus kejar nih. Mereka sekarang membangun juga pabrik selnya di sana, Pak. Maksud saya fotovoltaiknya. Dibangunnya pabriknya di sana, ngebangun instalasinya di Batam, listriknya dikirim lagi ke sana. Agak lucu kan, Pak? Kenapa nggak pabriknya ditarik juga ke Batam? Ajak, Pak. Mereka juga pasti kan ada investor juga. Nggak mungkin mereka juga ngebangun dengan their own money gitu loh, Pak. Dengan kekuatan mereka. Jadi ajak produsen fotovoltaik untuk ngebangunnya tidak di Singapura, tetapi di Batam atau somewhere di Sumatera. Itulah kenapa saya sampaikan, jangan ada negara yang memaksa kita untuk ekspor. Ini barang-barang kita sendiri kok, kekayaan alam kita sendiri, masa nggak boleh kita olah di negara kita. Kemudian dari angka ini, negara bisa memungut pajak BPH Badan, pajak karyawan, bisa mengambil PPN, bisa mengambil biaya ekspor, bisa mengambil royalti, bisa mengambil PNBP. Artinya penerimaan negara akan juga berlipat-lipat dibanding kita mengekspor bahan mentah. Siapapun nanti pemimpin, presiden, negara ini, konsistensi itu harus kita jaga dan terus kita ingatkan. Jangan kembali lagi ke ekspor mentah lagi. Jadi kalau kita digugat, ragu-ragu dan mundur lagi, kapan lagi kita akan bisa menikmati komoditas yang dan kekayaan alam yang dimiliki oleh negara kita. Ketergantungan Singapura terhadap Indonesia rupanya cukup tinggi. Hal tersebut dapat terlihat dari pasokan bahan bakar gas untuk kebutuhan pembangkit listrik negeri Singa yang selama ini berasal dari Indonesia. Kebutuhan gas Singapura sendiri selama ini dipasok dari blok koridor Sumatera Selatan. Berdasarkan laporan, Singapura cukup bergantung pada gas Indonesia untuk sumber energi pembangkit listriknya. Konsumsi gas alam Singapura pada 2020 sekitar 1,22 miliar kaki kubik per hari atau BCFD, naik tipis dari 2019 sekitar 1,21 BCFD. Berkaca dari hal itu, Presiden Jokowi ingin komoditas tersebut mendapat nilai tambah. Untuk itu, Jokowi menilai semua komoditas perlu dilakukan hilirisasi. Setelah nikel, pemerintah pun akan melanjutkan hilirisasi bahan mentah lainnya seperti bauksit, timah, tembaga, emas, minyak, hingga gas alam. Rencana tersebut dilakukan setelah melihat keberhasilan hilirisasi nikel. Sebelumnya, pemerintah sempat berencana mengekspor listrik ke Singapura untuk mendapatkan devisa pengganti dari penghentian ekspor gas ke negeri Singa itu. Namun, rencana tersebut urung dilakukan karena ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Akhirnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menyampaikan bahwa Indonesia telah memperpanjang kontrak penjualan gas ke Singapura. Adapun kontrak gas yang sedianya berakhir pada 2023 ini selanjutnya akan diperpanjang hingga 5 tahun ke depan sampai 2028.
Menteri ESDM Arifin Tasrif membeberkan bahwa Singapura telah meminta bantuan agar Indonesia tetap memasok gas bumi. Meski begitu, dalam jangka waktu kontrak penjualan gas ke Singapura hingga 5 tahun mendatang, tetap mempertimbangkan kondisi pasokan gas yang ada di dalam negeri. Bahkan volume yang diekspor untuk kontrak terbaru ini akan mengalami penurunan dibandingkan kontrak yang sebelumnya, mengingat permintaan dalam negeri yang makin banyak. Diketahui Republik Indonesia sempat berencana untuk menghentikan pasokan gas ke Singapura pada tahun ini. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menggenjot pemanfaatan gas untuk kebutuhan dalam negeri. Walaupun secara geopolitik keputusan pemerintah memperpanjang kontrak penjualan gas alam ke Singapura cukup strategis bagi Indonesia, namun hilirisasi gas seperti yang dicita-citakan Jokowi harus tetap diwujudkan. Nantinya pasokan gas alam yang dijadikan listrik tidak hanya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan diekspor ke luar negeri, tapi juga bisa untuk mendukung pemanfaatan potensi sumber daya alam melalui hilirisasi industri. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah berada dalam jalur yang tepat. Arahan dan kebijakan Jokowi menjadi faktor penting sehingga iklim investasi dan pemulihan ekonomi berjalan dengan kondusif. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi berulang kali mengingatkan pentingnya penghiliran karena tidak hanya memperoleh manfaat yang lebih besar dari segi nilai, pembangunan industri pengolahan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir sekaligus menjadi jembatan bagi Indonesia untuk naik kelas. Pasar domestik yang sangat besar menjadi catatan lain, bahkan untuk menyerap hasil industri sebagai dampak hilirisasi. Indonesia mengawali era baru, yakni memenuhi kebutuhan dalam negeri jauh lebih strategis dibandingkan mencari pangsa pasar di kawasan lain. Jokowi juga menegaskan bahwa komoditas bahan mentah sudah berakhir. Struktur ekonomi akan berubah di masa mendatang, di mana selama ini berbasis komoditas akan berubah menjadi pengembangan inovasi teknologi. Jokowi juga ingin Indonesia keluar dari belenggu, menjadi negara pengekspor bahan mentah dan dapat melepaskan diri dari ketergantungan pada produk-produk impor. Jokowi ingin mengubah negara ini dari yang kebanyakan impor menjadi negara yang kebanyakan ekspor. Tujuannya agar neraca dagang sehat. Pada Maret 2019 lalu, Jokowi mengungkapkan kekesalannya karena masalah neraca perdagangan Indonesia yang konsisten defisit, yang sudah membebani negara selama puluhan tahun. Jokowi berulang kali menyebut, kunci untuk mengatasi defisit adalah investasi dan ekspor, sekaligus jadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Stigma ini yang pelan-pelan ingin diubah Jokowi melalui hilirisasi industri. Indonesia diharapkan jadi negara industri dengan nilai ekspor yang tinggi. Sebagai pemimpin ASEAN, Indonesia juga akan menjadi role model atas inisiatif menghasilkan produksi yang mampu diserap di negeri sendiri.